105 Rawa FM Your Lifestyle, masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidimpuan. Rekan Raw masih bersama Sri pastinya di formasi pukul 11 di menit ke-23 ya rekan Raw. Dan seperti yang sudah disampaikan tadi, kita sudah masuk di acara obsesi obrolan seputar Sakopa Islami. Dan di studio kita sudah hadir narasumber kita yang mengisi acara pada hari ini, tentunya di Jumat 20 Agustus 2021 dengan tema dibalik viralnya mural Tuhan Aku Lapar, ketahanan pangan antara realita dan fata morgana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana nih kabarnya untuk Ummu Ulia? Alhamdulillah sehat, Mbak. Alhamdulillah. Dan benar ya tema yang Sri sampaikan tadi? Iya, benar, Mbak. Oke, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita ke pembahasan. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Sri di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri din. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa amalan shalihan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan Mbak Sri tentunya di studio dan juga pendengar di obsesi di mana Anda berada, kita akan membahas topik tentang, sebetulnya topik yang boleh kita katakan bukan merupakan topik yang baru gitu ya. Hanya yang barunya memang mural yang viral tersebut gitu ya. Karena kenapa kita katakan bukan hal yang baru? Karena masalah ketahanan pangan ini kan sudah merupakan pembahasan yang cukup sering dibahas gitu ya, baik oleh para ahli di bidang pangan, di bidang teknologi, di bidang pertanian, juga sampai kepada kita katakan di bidang tentunya kalau kita diobsesi khas tentunya ya dalam kacamata Islam gitu ya. Nah, kenapa ini kita bahas kembali? Karena dengan adanya viralnya mural tersebut, kembali kita diingatkan gitu ya, kembali kita perlu kembali untuk menelisik gitu ya, sebetulnya bagaimana terkait dengan ketahanan pangan di Indonesia. Kemudian tentunya yang namanya adanya viralnya mural tersebut kan juga bukan sesuatu yang kita katakan yang kebetulan gitu ya, karena biasanya kalau kita nanti menanyakan kepada mereka pekerja seni di bidang mural, kan mereka mengatakan apa yang mereka tuliskan itu merupakan suara isi hati gitu ya. Jadi bukan sesuatu yang memang terkadang yang memang mereka itu tidak rencanakan bisa jadi, tapi itu memang muncul tiba-tiba dari apa yang menjadi yang mereka rasakan gitu ya, dan naluri mereka. Nah, salah satunya itu kan dengan Tuhan Aku Lapar gitu kan. Nah, ini tentunya yang namanya kata lapar pasti tidak akan terlepas dari yang namanya pangan gitu kan. Nah, kenapa bisa muncul seperti ini gitu kan? Seolah-olah kan memang banyak hal yang memunculkan apa kita katakan seperti multi tafsir lah gitu ya terkait dengan mural tersebut. Di sini kita akan membahas dua hal saja gitu ya terkait dengan keberadaan mural ini, dan juga tentunya mural-mural yang lain yang sangat banyak yang kita katakan yang juga akhirnya menjadi viral gara-gara keberadaan mural ini. Kita akan membahas yang pertama dari sisi tentunya adanya mural seperti ini di kondisi kita sekarang yang kita katakan merupakan kondisi yang masih terus dengan kondisi pandemi. Apa yang terjadi di daerah Tangerang sana gitu ya, di daerah Tiga Raksa itu, kita di Sidimpuan pun nyampe gitu ya apa yang dituliskan di sana. Akhirnya kalau kita buka di sosmed gitu kan, dengan menuliskan kata-kata viral mural saja langsung akan kelihatan gitu kan tulisan yang dia berada pas di pojokan dari di jalan raya area Santika itu ya, Tiga Raksa, tulisan yang dia dibelokkan gitu ya, dia sampai membuka tulisan itu kan Tuhan Aku Lapar. Nah, ini kita akan lihat tentunya apa yang terjadi di sana itu dengan apa yang kita rasakan di Sidimpuan yang merupakan lingkungan terdekat dengan kita, berbicara masalah lapar, kemudian berbicara masalah pangan, ditambahkan lagi dengan kondisi sekarang pandemi yang semua merasakan efeknya, maka nanti akan kita bahas juga tentunya hal yang sangat terkait gitu ya dengan masalah pangan itu tentang ketahanan pangan. Maka yang berikutnya akan kita bahas pada bagian yang kedua tentang bagaimana sebetulnya fakta
ketahanan pangan yang kita alami saat ini. Nah, ada dua hal yang menjadi kemungkinannya gitu. Yang pertama, dia merupakan realitakah ataukah dia hanya sebatas fata morgana gitu. Nah, artinya dari dua pilihan ini nanti bisa jadi akan memunculkan yang namanya berarti ada masalah dong gitu ya. Ada masalahnya, apa yang menjadi masalah tersebut? Nah, kemudian sudah otomatis kita akan melihat nanti bagaimana solusi gitu ya, solusi Islam terkait dengan masalah pangan yang sampai sekarang masih merupakan permasalahan yang kita alami hingga saat ini. Sampai dulu itu kan menjadi sebuah kata-kata yang merupakan yang viral juga, kelaparan di lumbung padi gitu ya. Nah, itu kan istilah yang sampai sekarang masih relevan gitu ya. Kita dikatakan negara agraris, kita merupakan negara pertanian, kita merupakan negara yang boleh dikatakan memiliki sumber daya alam yang sangat kaya gitu kan, sampai bahkan dikatakan di lagunya Kus Plus itu tongkat pun bisa jadi tanaman gitu ya, saking suburnya. Tapi kenapa gitu kan? Berarti kan ada masalah besar di sana. Nah, nanti itu merupakan bagian yang kedua yang kita lihat, tentunya sekaligus mudah-mudahan dari obsesi kita di setiap hari Jumat akan kita bahas dalam bingkai kacamata Islam tentunya. Kenapa? Karena bagaimanapun yang pertama sekali sebagai status kita di dunia sebagai seorang muslim dan muslimah gitu ya. Kemudian ditambahkan dengan berbagai profesi, dengan berbagai gelar yang kita dapatkan dengan pendidikan di dunia ini. Tapi yang pertama adalah muslim, dan yang dipertanggungjawabkan adalah bagaimana kita sebagai seorang muslimah gitu kan, terhadap apa? Terhadap semua permasalahan yang kita hadapi, yang kita bahas padahal tentang masalah ketahanan pangan. Nah, kita lihat tentunya dalam masalah ketahanan pangan ini yang pertama terkait dengan viralnya mural tersebut. Nah, yang kita lihat dari keberadaan mural ini yang pertama adalah terkait dengan konteks sebenarnya posisi dari mural itu kan merupakan mengisi salah satu ruang kritik ya di kondisi kita sekarang yang dikatakan merupakan negara yang sedang menerapkan yang namanya negara demokrasi gitu kan. Konteksnya kita lihat di sini bahwa keberadaan mural misalnya yang viral adalah Tuhan aku lapar, kemudian ada lagi yang lain yang dikatakan itu dipaksa sehat di negara yang sakit, nah gitu kan, ada juga yang seperti itu kalimatnya. Nah, kemudian hanya memang yang paling viral diangkat adalah yang mural yang bertuliskan Tuhan aku lapar, dan itu yang menjadi perbincangan banyak orang. Ada efek lanjutan dari keberadaan tulisan itu gitu ya, sampai para penulisnya, kita katakan para senimannya itu kan mereka sampai diburu polisi gitu kan, yang menuliskan kalimat Tuhan tersebut. Saya dapatkan di sini dari beberapa sumber dari media online. Salah satu yang disebutkan di situ adalah seorang senimannya bernama Deka Saik. Ini saya tidak tahu dibacanya Deka Sike apa Deka Saik gitu ya, namanya agak apa namanya, agak unik gitu ya bahasa namanya, tapi Deka Sik aja kita katakan. Nah, dia salah satu dari pembuat mural tersebut. Mereka katanya ada berjumlah sekitar 12-20 orang gitu kan. Nah, setelah mereka menuliskan mural tersebut kemudian viral, dia mengatakan mereka kemudian langsung memang dicari-cari oleh polisi. Nah, kemudian setelah itu apa yang terjadi? Mereka mengatakan setelah mereka dipanggil itu hanya merupakan ekspresi dari bentuk seni saja gitu kan, mereka katakan. Nah, kemudian tetapi yang dikatakan oleh Dekasek apa? Setelah mereka mendapatkan perlakuan yang seperti itu, jadi mereka mengatakan seolah-olah berarti kami sekarang jadi mikir-mikir juga kalau mau bikin karya gitu kan, karena seolah-olah kan seperti dibatasi gitu kan. Padahal katanya selama ini komunitas mereka itu yang sudah cukup banyak orangnya, mereka sudah ada 4 tahun sering membuat mural di tembok-tembok yang memang itu kan dia tembok yang boleh kita katakan yang dia memang terlantar gitu ya, tembok itu kan sesuatu yang memang dia di dekat rumah orang gitu kan, tidak ada masalah. Nah, apakah karena dari kontennya atau seperti apa gitu kan, sehingga itu menjadi sesuatu yang menjadi perhatian dari para dari polisi katanya. Nah, kemudian para dari aparat pun memang mengatakan banyak yang mereka menganalisis begini. Tulisan yang dia berupa mural itu kan bukan merupakan tindakan kriminal. Terus kemudian apa yang menjadi permasalahannya? Itu kan harusnya dia misalnya delik aduan. Terus yang menjadi delik aduan siapa yang mengadu? Oh, dia ngadunya ke Tuhan kok gitu kan. Terus
kenapa jadi dipermasalahkan gitu kan. Jadi banyak sekali tanggapan-tanggapan yang muncul yang itu memang seolah-olah kalau bahasa sekarang mungkin kata begini, ada yang tersinggung gitu ya, ada yang tersinggung berarti dia merasa dong, kan kita kan banyak kan seperti itu. Kalau kita memang tidak merasa melakukan, nggak bikin orang jadi lapar, kita kan nggak akan tersinggung. Tapi kalau kita misalnya melakukan itu, makanya biasanya akan tersinggung. Nah itu kan yang terjadi akhirnya gitu kan. Maka sampai dikatakan juga, saya kutip dari beberapa tokoh di negeri ini, misalnya seperti Sujiwo Tejo ya, beliau mengatakan adanya namanya penghapusan sejumlah mural yang berada kritik. Nah jadi kan merupakan kritik sosial yang mereka ekspresikan melalui karya seni berupa mural gitu kan. Nah dia mengatakan seolah-olah ini penghapusan mural itu kan kemudian setelah kan dia hilang gitu ya, jadi hitam lagi, dihapus itu tulisannya. Nah, menurut Sujiwo Tejo mengatakan itu berarti justru menggambarkan bagaimana pemerintah itu kan merasa dikritik. Nah, kemudian dengan dihapusnya itu malah menjadi semakin menempel pada masyarakat gitu kan. Kan biasanya kan kalau dia tidak diperlakukan apa kan paling kita baca biasa aja. Tapi karena dia dihapus gitu kan, ada apa gitu kan. Makanya dia mengatakan malah menjadi nempel gitu kan di benak dari masyarakat gitu. Kenapa dia mesti dihapus? Kan banyak juga yang lain, misalnya 404 not found misalnya, dipaksa saya di negara sakit, itu kan banyak yang seperti itu gitu. Nah itu. Nah kemudian juga Refli Harun misalnya mengatakan juga dalam salah satu tulisan di beberapa media online, mengatakan tulisan itu menggambarkan tidak usahlah dianggap terlalu berlebihan gitu kan. Nah Refli Harun mengatakan seolah-olah karena dia kemudian dihapus, wajar jadi akan berpikiran begini, pemerintah itu tidak mau untuk dikritik tetapi senangnya itu dipuji. Nah itu kan yang mengatakan Refli Harun gitu kan. Nah jadi itu kita lihat fakta-fakta yang terjadi dengan adanya viralnya mural tersebut. Nah makanya otomatis kan mereka yang di bidang pengamat politik, pengamat di bidang yang kita katakan dunia demokrasi gitu kan, itu seolah-olah ini katanya kita kan negara demokrasi, semakin menguatkan bahwa demokrasi itu sebetulnya dia hanya ilusi saja. Dia dikatakan bebas untuk menyampaikan pendapat gitu kan, tapi pada faktanya demokrasi adalah anti kritik gitu kan. Jadi itu yang disampaikan oleh para yang mereka mengatakan notabene mereka memperjuangkan demokrasi. Jadi berarti seolah-olah mereka mengatakan memang akhirnya apa, demokrasi di Indonesia itu kan dalam kondisi yang sakit juga gitu kan, karena masyarakat mengkritik itu pun dia langsung diberikan suatu tindakan yang menggambarkan kalau negara tersebut anti kritik. Nah itu yang dikatakan oleh para pengamat terkait dengan keberadaan kritik. Demikian juga dikatakan oleh misalnya ada yang mengatakan Adi Praitno mengatakan dengan kasus ini beliau mengatakan itulah yang dikatakan dengan istilah paradoks demokrasi gitu kan. Jadi demokrasi itu dia bertabrakan. Satu sisi dia mengatakan dia memang sangat membuka lebar kritik, tapi pada faktanya demokrasi itu adalah anti kritik. Itu yang dikatakan oleh Adi Praitno. Makanya dia istilahkan dengan paradoks dari demokrasi seperti itu. Jadi dia bertabrakan gitu kan. Nah itu mungkin kita lihat pada kondisi yang pertama yang bisa kita analisis dari sisi keberadaan mural itu memang tadinya dia biasa-biasa saja, tapi karena ada tindakan sampai melibatkan aparat, sampai dicari siapa yang menjadi senimannya, itu kan ya kita pun jadi dibahas ya, obsesi gitu kan. Mungkin kalau tidak ada seperti itu kan juga nggak akan jadi pembahasan, malah bisa jadi kita mengatakan itu ngapain sih nyoret-nyoret tembok gitu kan. Tapi bisa jadi ternyata ada sebahagian masyarakat yang mereka justru memang memunculkan menyampaikan kritiknya itu lihat dari seninya. Harusnya kan kalau kita melihat secara logikanya harusnya para penguasa misalnya mereka harusnya kan juga bukan sekedar melihat dari sisi itu ada masalah, nah kemudian mereka terkesan ditakut-takuti gitu kan. Harusnya kan dari introspeksi, benar nggak sih rakyatku lapar gitu kan, sampai mereka itu nggak berani ngadu ke penguasanya, malah ngadunya sampai ke Tuhan gitu kan. Harusnya sedih banget gitu kan. Kayak kita lah misalnya, penguasa di rumah tangga itu misalnya kan orang tua, sampai takutnya anaknya ke orang tuanya,
orang tuanya dengar anaknya ngadu, Tuhan aku lapar, apa nggak sedih orang tuanya? Harusnya kan seperti itu, tapi malah kan reaksinya kan malah berbeda gitu kan. Nah itu yang kita katakan sebetulnya ada apa gitu kan dengan demokrasi yang terjadi di negeri ini gitu kan. Dia mengatakan membuka lebar kritik, baru juga kata-kata seperti itu, begitu bicara yang lain sudah muncul reaksi yang seperti itu. Nah nanti baru kemudian kita akan melihat juga bagaimana sebetulnya tentang ketahanan pangan tersebut di Indonesia gitu kan. Apakah dia fakta yang memang kita merasa adanya kita tahan terhadap pangan, artinya kita memang mampu mencapai mengakses pangan itu tersedia, masyarakat tercukupi, atau malah sebaliknya dia merupakan fata morgana gitu kan. Ketahanan pangan diatur dalam undang-undang, diatur di dalam perpres misalnya dan sebagainya, tapi pada faktanya keberadaan dari ketahanannya itu hanya merupakan fata morgana. Nanti kan kita bahas berikutnya terkait dengan hal yang kedua tersebut. Demikian Mbak Sri. Baik, rekan Rau dimanapun berada yang saat ini sedang mendengarkan kita, saatnya kita break dulu ya. Nanti akan dilanjutkan kembali pembahasan kita dengan tema yang sangat menarik ini. So jangan kemana-mana, tetap di 105 Raw FM Your Lifestyle. 105 Raw FM Your Lifestyle masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidimpuan, dan rekan Raw masih bersama Sri dan juga Umu Ulia di obsesi obrolan seputar Sakopa Islami, tentunya di tema dibalik viralnya mural Tuhan Aku Lapar, ketahanan pangan antara realita dan fata morgana. Baik, kembali kita lanjutkan Ustazah di segmen kedua ini. Baik, terima kasih Mbak Sri. Kepada pendengar tersebut mudah-mudahan masih stay tune ya, kita bahas berikutnya tentang ketahanan pangan gitu ya. Kalau kita ambil satu saja definisi yang memang sudah cukup buat landasan hukumnya dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan gitu ya. Ketahanan pangan itu merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup dari sisi jumlahnya maupun mutunya, kemudian aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau gitu ya, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, produktif secara berkelanjutan. Masya Allah kalau definisinya ya Pak Sri ya. Kalau ini tercapai aman, makmur, sejahtera semuanya gitu ya kalau realita. Tapi kita lihat berikutnya. Jadi kalau dari apa yang didefinisikan pada undang-undang tersebut bisa disimpulkan ada 3 pilar yang menjadi pilar dari ketahanan pangan. Yang pertama tersedia gitu ya. Ketersediaan pangan itu dia tersedia cukup baik, kemudian dari sisi jumlah maupun mutunya. Kita lihat fakta kemarin ada banyak yang kasus kan bantuan beras itu ya. Pas ngelihat di acara televisi itu ya Allah, itu mungkin ayam pun tidak mau gitu ya. Iya kan, bisa dikasih ke manusia gitu kan, seperti itu kan udah nggak tercapai itu pilar yang pertama gitu kan. Tersedia oke, tapi kebanyakan dengan mutunya gitu kan, dia enggak, bahasanya dia tidak layak lah gitu kan. Nah itu yang pertama pilarnya harusnya. Kemudian yang kedua aksesnya itu, jadi dia terjangkau, pangan itu terjangkau oleh masyarakat, kemudian memiliki sumber daya untuk mendapatkan pangan. Artinya kan SDA dari sisi keberadaan ahli pertaniannya misalnya kan, mereka mampu untuk memberikan akses di sana dan berperan di sana. Atau dari sisi rumah tangga misalnya, mereka punya sumber dayanya misalnya anaknya atau mungkin suaminya yang punya akses untuk mendapatkan pangan tersebut. Jadi mereka mampu lah dikatakan, jadi mampu mengaksesnya. Kemudian yang ketiga pemanfaatan, artinya penggunaannya yang tepat berdasarkan pengetahuan gizi. Nah kalau ketiga pilar ini dilaksanakan, maka tidak akan ada yang namanya istilah Indonesia dengan permasalahan stunting misalnya gitu kan, banyak yang kurang gizi dan sebagainya. Nah jadi dari ketiga pilar ini sekarang kita lihat dari judul bagaimana fakta ataupun realita yang terjadi sekarang gitu kan. Kita kaitkan tadi dengan adanya mural tersebut. Kita ambil satu contoh misalnya terkait dengan tadi ketersediaan pangan, otomatis yang namanya pangan tersedia kan harus ada lahannya gitu kan. Nah bagaimana dengan fakta lahan produktif kita sekarang di Indonesia? Banyak sekali masalahnya gitu kan. Petani itu hanya berapa persen yang memiliki lahan? Mereka rata-rata umumnya yang paling banyak apa? Mereka menjadi buruh tani gitu kan. Nah dari sisi lahan itu, apalagi dengan kemarin undang-undang Ciptaker misalnya, itu mengakibatkan negara memberikan karpet merah kepada para investor. Yang terjadi bagaimana? Petani yang semakin terpinggirkan gitu kan. Nah berikutnya, kalau kita lihat dari data sampai dengan tahun 2019 itu ada yang namanya alih fungsi lahan. Jadi para investor tadi itu lahan-lahan yang harusnya dia untuk lahan pertanian misalnya, mereka ganti menjadi proyek bisa juga misalnya proyek ke industri
harusnya tadi dipertahankan untuk pertanian karena dia kan lahan produktif. Atau misalnya kalau kita kaitkan nanti dengan kebijakan secara nasional, banyak lahan yang digunakan untuk proyek strategis nasional. Ini cukup banyak kan yang dikatakan adalah PSN. Sejauh hari ini dikatakan yang diambil sebagai lahan untuk jalan tol, misalnya kan kawasan industri, bandar udara, smelter itu sampai perumahan itu dari mana? Dari lahan produktif untuk pertanian. Maka dikatakan dalam sumber data itu dalam 1 tahun itu bisa fungsi alihkan itu berapa banyak, sampai 100.000 hektar per tahun. Itu jadi berubah dari lahan pertanian menjadi lahan yang tadi bisa dia jadi smelter, jadi perumahan dan sebagainya. Jadi mau gimana mau mencapai ketersediaan pangan, lahannya semakin tahun semakin habis gitu kan. Kemudian yang kedua, boleh kita nanti berbicara tentang drama, kalau saya suka mengatakan drama horor impor beras gitu ya. Nah, itu kan juga berulang setiap tahun. Bagaimana petani mau sejahtera gitu kan. Maka dikatakan kondisi pandemi ini kan tadi mengatakan turun sekali jumlah orang yang mau jadi petani gitu kan, ditambah lagi dengan horor dari impor tadi. Pada saat panen raya malah impor beras gitu kan. Terus bagaimana bisa dikatakan dalam kondisi yang sama di pasar itu ada jenis beras yang dia sama-sama beras, kemudian yang dari impor dia harganya lebih murah, otomatis kan yang beras lokal kan tidak akan laku gitu kan. Akhirnya apa yang terjadi? Petani juga yang akan terkena akhirnya gitu kan. Itu kita katakan dari sisi impornya. Belum lagi berbicara dari beberapa data, Indonesia termasuk tingkat kelaparannya itu tinggi, miris gitu ya, dari indeks tentang dari data lembaga indeks hunger global, mereka mengatakan Indonesia itu sekarang berada di bawah Ethiopia. Masya Allah ya Mbak Sri. Dulu kita ingat kalau nama Ethiopia itu kan negara yang miskin, masyarakatnya kelaparan gitu ya. Nah sekarang itu indeks kelaparan mereka itu, Indonesia itu malah berada di bawah mereka. Lebih parah Indonesia gitu kan daripada mereka gitu kan. Nah itu kita katakan dari 3 pilar tadi tidak ada juga yang tercapai gitu. Nah makanya kalau kita lihat dari sisi fakta yang ada itu dengan definisi yang tadi digambarkan di undang-undang itu jauh sekali gitu kan. Boleh kita katakan dalam istilah itu jauh api dari panggang gitu ya, yang nggak akan matang-matang gitu, apinya di mana, panggangannya di mana gitu kan. Nah undang-undang itu kan sebetulnya sudah tepat sekali kalau itu betul dia diterapkan gitu kan, mulai dari ketersediaannya, aksesnya, sampai tadi kemampuan untuk mempunyai ilmu gitu ya, menjangkaunya kemudian memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Tapi kan pada faktanya tidak gitu. Nah itu kita katakan dari beberapa data tadi itu, kemudian masih banyak data yang bisa kita lihat tentang terkait dengan bagaimana kondisi pangan Indonesia. Bahkan kalau kita mendengarkan saat beberapa perhatian dari seperti rektor IPB misalnya, banyak dari beberapa acara, dari beberapa kegiatan, beliau mengatakan ya memang sangat prihatin gitu ya, kondisi pertanian pangan di Indonesia. Nah sekarang kita apa yang jadi faktor penyebabnya sebetulnya gitu kan, kegagalan yang terjadi terkait dengan bagaimana mewujudkan yang namanya ketahanan pangan itu di Indonesia tidak bisa kita lepaskan dari apa? Yang pertama, bahwa pengelolaan keberadaan pangan yang dengan tujuan tadi mendapatkan ketahanan pangan itu disebabkan oleh adanya paradigma yang batil. Apa yang menjadi paradigma yang kita katakan yang batil? Yang namanya paradigma berarti kan ini menjadi asas yang mendasar adalah diterapkannya memang kapitalisme dalam memandang pengelolaan pangan dan pertanian. Kenapa kita katakan paradigma ini batil? Karena paradigma kapitalisme itu berorientasi kepada tujuan keuntungan ekonomi, bukan untuk mewujudkan jaminan pemenuhan pangan untuk seluruh masyarakat. Jadi dilihat per individu. Jadi yang mereka jadikan sebagai orientasinya adalah memang keuntungan. Makanya dengan adanya tadi kita belum pernah membahas juga tentang undang-undang Ciptaker misalnya, yang terjadi apa? Dengan investasi asing yang datang dengan paradigma mereka yang tadi batil kapitalisme, mereka mengenal semua itu adalah untuk keuntungan, bukan untuk bagaimana menjamin kebutuhan rakyat gitu kan. Sehingga apa yang terjadi? Jadi yang dilihat menjadi standar pertumbuhan ekonomi apa? Ekonomi dikatakan tumbuh dengan adanya peningkatan PDB gitu kan. Padahal kan itu boleh dikatakan parameter ataupun standar yang semu gitu kan, nggak menggambarkan secara yang sesungguhnya. Nah jadi itu yang pertama, karena berada di bawah paradigma yang batil yang memandang pangan, pertanian dari sisi keuntungannya saja. Kemudian yang kedua, tata kelolanya. Tata kelola pertanian pangan itu sekarang itu kan dia merupakan anak kandung dari kapitalisme. Itu dengan cara bagaimana? Neoliberal.
Jadi betul-betul memang yang menjadi landasan dalam mengelola itu, dia bersandar pada apa? Pada peran korporasi, pada peran siapa? Pengusaha, peran yang mereka mempunyai modal. Kalau dia punya modal yang banyak, maka dia akan menjadi korporasi yang kuat. Sementara harusnya fungsi negara yang menjadi pelaku hanya sekedar menjadi apa? Regulator, menjadi fasilitator. Inilah sebetulnya dua yang menjadi sebab utama kenapa sampai hari ini boleh kita katakan dari fakta-fakta yang tadi, keberadaan ketahanan pangan masih merupakan kondisi yang kita katakan fata morgana gitu kan. Sehingga dengan akibat dari paradigma yang batil, kemudian tata kelola dengan menggunakan neoliberal, kemudian korporasi yang menjadi pemeran utamanya, fungsi negara yang harusnya menjadi pelaku utama hanya sekedar regulator dan fasilitator gitu kan. Maka yang terjadi sekarang yang seperti yang kita lihat tadi gitu kan. Maka otomatis tentunya dari gambaran yang seperti ini, bagaimana kita untuk bisa mengatasi permasalahan pangan yang jauh dari gambaran ketahanan pangan tadi, ya kita kembali kepada apa yang menjadi penyebabnya, apa yang menjadi permasalahannya gitu kan. Kalau kita berbicara paradigma kapitalisme batil, berbicara paradigma tadi terkait dengan merupakan turunan dari kapitalisme dengan neoliberalisme itu kan kita katakan penerapan kedua paradigma ini, kedua kita katakan ideologi ini kan tidak hanya mengena korbannya kepada kaum muslimin saja, juga kepada kaum yang dikatakan yang non muslim, saudara kita yang kita sama-sama tinggal di negara Indonesia misalnya, atau mungkin saudara kita yang di Singapura, yang di Malaysia, semuanya sama kondisinya gitu kan. Nah tentunya dengan memandang permasalahan ini sama menjadi penyebabnya, kemudian bagaimana kita mengatasinya, ya silahkan masing-masing punya solusinya bagaimana. Nah tentunya kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah, ya kita kembalikan bagaimana solusinya itu kembali kepada Islam gitu kan. Nah terus gimana nanti dengan penganut agama yang lain? Ya kalau mereka juga bisa menggambarkan punya solusi alternatif dari meninggalkan paradigma batil tadi, kapitalisme tadi itu, ya silahkan. Nanti kan kita bisa adu argumen gitu kan. Kita bisa menguji mana yang sebetulnya yang menjadi solusi yang dia merupakan solusi yang solutif kan, yang mana menjadi win-win solutionnya. Jadi jangan jadi soal jadi gini. Nanti paling sedikit-sedikit solusinya ke Islam. Ya, Islam itu menawarkan gitu kan, menawarkan. Nah, mana nanti yang menjadi solusi yang menjadi yang kita ambil? Itu kan nanti kan dari kajian bersama. Jadi menurut saya di sini kalau terkait dengan solusi, janganlah kita berpikiran picik seperti itu gitu kan. Karena apa? Karena yang kita utamakan cari solusinya. Nah, pada saat ada orang menawarkan solusi dari Islam, karena Islam punya tatanan kelola ketahanan pangan yang betul-betul itu memang akan mendapatkan ketahanan pangan yang kita harapkan bersama, bahkan bisa jadi melebihi yang digambarkan di undang-undang tadi gitu kan. Nah kalau ini kita bisa pahami dulu kemudian kita terapkan, nah tentunya ini menjadi hal yang kita harapkan bersama. Nah satu sisi memang sebagai seorang muslimah tentunya kenapa kita selalu menyodorkan solusi Islam, karena satu hal mendasar kalau kita mengaku sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah, dengan kita mengucapkan syahadat, kita sudah menyatakan bahwa menyerahkan semua urusan kita itu semata-mata kita mengharapkan, kita akan menerapkan, kita akan menggunakan Islam itu sebagai solusinya kalau masih ngaku sebagai seorang muslim gitu kan. Nah kepada yang saudara kita non muslim, kita tawarkan juga kepada mereka, karena ternyata Islam itu kan dengan diterapkan nanti bagaimana pengolahan ketahanan dalam Islam, bagaimana Islam itu betul-betul jauh dari gambaran paradigma batil yang tadi, mereka pun akan merasakannya gitu kan. Tidak hanya yang merasakan itu nanti adalah umat yang muslim saja, itu yang harus ditanamkan dulu sehingga nanti tidak lagi pemikiran-pemikiran picik seperti yang tadi. Maka dalam Islam jelas gitu ya, kalau dari sisi paradigmanya tadi kapitalisme itu berdasarkan keuntungan, dalam Islam itu semata-mata yang namanya produk pangan itu dia bukan komoditas ekonomi, tapi dia merupakan produk politik. Artinya apa? Artinya keberadaan pangan itu memang harus betul-betul dia nanti bisa didapatkan oleh seluruh rakyat. Kemudian berikutnya mereka menikmatinya, mereka mendapatkan manfaat dari keberadaan pangan itu, dan peranan negara bukan sebagai regulator ataupun fasilitator, tapi negara adalah menjadi pemeran utamanya.
Itu yang sudah sangat berbeda sekali dengan kapitalisme tadi. Maka artinya karena ekonomi itu merupakan merupakan komoditas politik, maka seorang kepala negara dalam Islam, nanti silahkan kalau kita ingin membahas dalam sistem kekhilafan Islam itu rinci sekali dibahas. Nanti kepala negara memang betul-betul memerankan fungsi negara itu yang menjadi pelaku utamanya. Jadi negara hadir menjadi betul-betul kita katakan sebagai pemeran yang memang nanti akan mampu mewujudkan yang namanya memenuhi semua kebutuhan dari kebutuhan dasar dari rakyatnya tanpa ada pengecualian. Jadi dalam Islam itu tidak ada nanti indikator PDB gitu, tapi betul-betul sampai nggak semua pangan itu ke rakyatnya. Jadi mulai dari masalah ketersediaan pangan, nanti ada program misalnya ekstensifikasi, intensifikasi gitu kan. Nah kemudian nanti bagaimana negara menjamin antara kepemilikan lahan itu dikaitkan dengan produksi. Artinya gini, seseorang yang punya lahan dalam Islam, kalau dia memang tidak mengelola lahannya, maka nanti negara itu boleh mengambil tanah itu. Tetapi kalau dia nanti dikasih ada punya lahan, dia kelola itu, kemudian dia berproduksi di situ, maka negara akan memberikan kemudahan, diberikan bantuan benih, bantuan sarana produksi, bantuan pupuk dan sebagainya. Nggak kayak sekarang gitu ya. Kalau kita bahas lagi masalah pupuk, wah panjang lagi ceritanya gitu kan. Itu negara jadi selalu mengkaitkan, oke, kamu punya lahan, tapi kamu kelola nggak lahannya? Ada nggak produksi lahannya? Kalau tidak ada, kalau tidak salah saya tidak 3 bulan dia batas waktu kalau dia nggak dikelola, dan itu ditarik oleh negara. Nanti dikasih kepada mereka yang tidak punya lahan, selama dia mengelola lahan itu nanti maka itu menjadi miliknya. Nanti dia telantarkan lagi misalnya selama 3 bulan, dikasih lagi kepada yang lain gitu kan. Nah, dan seterusnya gitu ya. Itu dalam Islam. Sementara kalau sekarang ya kita lihat Mbak Sri ya, tanah itu di mana-mana jadi investasi gitu kan. Beli tanah investasi, nanti setahun 2 tahun kan harganya naik, jual lagi gitu kan. Itu yang terjadi gitu kan. Jadi gimana mau pangan tersedia? Nah dalam Islam itu nggak seperti itu. Pengolahan itu dia betul-betul memang dia diikat kuat antara punya lahan silahkan tapi dikelola enggak. Jadi lahan dengan produksi itu menjadi kebijakan ya, peraturannya. Bukan 3 bulan, 3 tahun ya, selama 3 tahun itu kalau dia dibiarkan maka bisa diambil oleh negara. Nah kalau ada seorang ketemu tanah yang tidak punya pemilik, misalnya di pelosok-pelosok yang belum ada orang ke sana, dia yang pertama sekali menemukan lahan itu, dia bikin patoknya di situ. Selama dia mengelolanya itu jadi milik dia. Nah kalau sekarang kayaknya nggak ada lagi tanah yang seperti itu. Semua udah punya kepemilikan gitu kan, padahal terlantarkan. Nah itu yang kita katakan. Nah demikian juga dengan nanti bagaimana terkait dengan distribusi. Negara berperan menjadi peran utama dalam pemenuhan distribusinya, sehingga tidak ada satupun rakyatnya yang tidak bisa mengakses pangan. Sehingga nanti betul-betul terjamin semua rakyatnya mendapatkan pangan yang tidak hanya sekedar pangan ya, tapi pangan yang dia memang tercukupi, kemudian dia berkualitas. Maka akan didapatkan yang namanya mereka mendapatkan keamanan dari sisi pangannya itu. Nah nanti berikutnya bagaimana kemarin, nanti mudah-mudahan kita bisa bahas pada pertemuan yang lain. Sangat jadi bahas oleh Islam bagaimana tata kelolanya, bagaimana dalam keterkaitan dengan masalah ekonominya, masalah bahkan hubungan internasional dan sebagainya. Intinya nanti sehingga dalam Islam itu yang namanya kemandirian pangan akan didapatkan, kedaulatan pangan didapatkan. Kenapa? Karena sudah tercapai yang namanya ketahanan pangan tersebut. Nah demikian Mbak Sri sebagai ringkas mungkinnya sebagai solusi dari bagaimana Islam punya tata kelola untuk bisa mendapatkan ketahanan pangan tersebut. Baiklah, Ustazah boleh disampaikan untuk rangkuman kita di edisi Jumat ini sebelum kita tutup acara obsesi kita. Baiklah. Jadi kalau kita lihat dari pembahasan kita pada hari ini, yang pertama terkait dengan keberadaan tadi adanya mural yang viral Tuhan aku lapar, ini menjadi salah satu apa kita katakan, kita bisa mengambil hikmah. Yang pertama dari kondisi ini tentunya ada satu yang menjadi PR kita bersama. Ternyata terkait dengan masalah kritik itu kan masih menjadi PR besar di negara kita yang sekarang dikatakan merupakan negara yang negara demokrasi, yang harusnya kan terbuka pintu lebar untuk kritikan. Tapi faktanya kita rasakan berbalik dengan hal tersebut. Berarti PR kita bersama. Kenapa seperti ini? Terus apa yang harus kita lakukan? Kalau ada yang mengatakan begini, kalau begitu buang demokrasinya jauh-jauh. Nanti kita bahas lagi, ayo gimana gitu ya. Kalau kita buang demokrasinya terus kita ganti
kemana? Ya seorang muslim kembali kepada Islam tentunya gitu kan. Itu yang menjadi solusinya. Nah kemudian yang kedua terkait dengan ketahanan pangan, ternyata ini semakin membuktikan kepada kita bersama bahwa Islam itu memang merupakan sebuah agama yang kita katakan agama yang mencakup semua aspek kehidupan kita gitu kan, merupakan agama yang kita katakan tidak hanya akidah ruhiyahnya saja, tapi merupakan akidah siasi. Artinya Islam mengatur ternyata bagaimana masalah pangan itu mulai dari bagaimana ketersediaannya, bahkan tadi kepengelolaan, kepemilikan lahannya, kemudian nanti bagaimana memproduksi pangannya, kemudian nanti bagaimana dia untuk bisa terdistribusikan dengan baik, sampai akhirnya nanti masyarakat, semua warga negara itu merasakan yang namanya ketentraman, tidak ada lagi masalah dalam hal kebutuhan pangannya. Jadi tidak lagi mengeluh tentang Tuhan aku lapar gitu. Yang ada bagaimana dia mengoptimalkan posisi dia sebagai seorang khilafah di bumi ini, sekaligus posisi dia sebagai hamba Allah begitu kan. Jadi dia akan lebih banyak berkreasi, banyak kita katakan akan banyak berkiprah, karena itu masalahnya kan sudah ditangani oleh negara. Tapi kalau itu tidak kita lakukan, kita lihat sekarang gitu kan faktanya, bagaimana kondisi kita itu ternyata masih banyak saudara kita yang mereka memang masih menyatakan mereka itu masih lapar, dan mereka tidak tahu mereka mau kemana meminta tolongnya, sampai akhirnya mereka bagaimana mereka malah memohon kepada Tuhan gitu kan. Nah ini kan sudah merupakan bisa jadi gambaran keputusasaan gitu. Nah maka ini menjadi PR kita bersama tentunya, karena tadi yang menjadi penyebabnya adalah paradigma yang batil, yaitu kapitalisme, kemudian tata kelolanya dengan neoliberalisme, yang menjadi diuntungkan adalah korporasi. Semua mereka pandang dari sisi ekonomi, untung tidak, itu harus kita buang, kita harus campakkan jauh-jauh. Dan solusinya adalah kembali kepada bagaimana kita menerapkan Islam ternyata punya solusi tentang bagaimana tata kelola pangan, bagaimana sehingga nanti mendapatkan yang namanya ketahanan pangan, sehingga yang namanya ketersediaan, yang namanya akses, yang namanya pemanfaatan, bahkan kemandirian pangan dan kedaulatan pangan akan bisa dicapai. Tentunya semuanya itu berdasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam sistem apa? Ya nggak ada pilihan, karena Allah melalui Rasulnya, para Rasul menunjukkan melalui sistem khilafah Islamiyah. Karena ini yang menjadi yang dicontohkan dan sudah terbukti baik secara historis maupun secara empirisnya. Nah mudah-mudahan dengan pembahasan ini kita bisa mudah-mudahan sih masih merasa jadi malah saya ilmunya kurang nih tentang ketahanan pangan dalam Islam. Mudah-mudahan bisa kita bahas kembali, kita bisa reach kembali pada kesempatan-kesempatan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan rekan Rau, demikianlah obsesi kita di edisi hari ini Jumat 20 Agustus 2021. Dan akhir kata dari Sri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you, bye bye.